Jadi kalau diciptakan integral parsial itu ada maksudnya, sebenarnya ada maksudnya. Ya, Kipin bilang gini, integral parsial ini diciptakan sebenarnya, ya, ini adalah integral daripada fungsi fx dengan gx. Ya, maksudnya apa, Kipin? Fx dengan gx. Yang kedua, bisa fx dengan, ya, trigono, Kipin bilang, ya, trigono. Bahasa Kipin tulis, oh Kipin trigono itu kan fungsi x, kan bisa juga gx. Kipin nggak mau, Kipin nggak pakai bahasa yang gampang aja deh, ya. Maksudnya Kipin kata fx dan gx, fx itu dalam x, gx itu dalam x. Trigonometri itu juga dalam x, ya, itu terserah, ya. Yang penting nalar kamu, fx dengan gx, fx dengan trigonometri. Terus yang kemudian Kipin bilang fx dengan eksponen, ya, eksponen, ya, eksponen. Terus Kipin bilang lagi satu lagi fx dengan lebih tepatnya, oh kurang, bukan fx dengan, ya, harusnya dengan eksponen, ya, eksponen dengan trigonometri, ya. Nah, kenapa Kipin kasih clue-clue seperti ini, ya, supaya pada saat murid kalau mengerjakan, ya, kalau aku nggak suka, mungkin sekarang aku nggak tahu kurikulum sekarang bagaimana. Kalau ulangan aljabar, oh materinya sampai sub ini, kita belajar berarti materinya ini, terus nanti dilanjutkan lagi nanti mengenai integral ini, basicnya ini, nah, kalau harusnya kalau kita belajar integral itu semua diajari dari awal sampai akhir. Pada waktu itu langsung final, murid itu dikasih tahu, murid dikasih soal, dan murid bisa mencerna ini namanya integral aljabar murni, apakah ini integral daripada parsial, apakah ini integral daripada substitusi atau coming soon yang dikatakan substitusi trigonometri. Itu yang penting. Nah, yang Kipin mau jelaskan di sini ada fx dengan gx, fx dengan trigonometri, fx dengan eksponen, eksponen dengan trigonometri. Kipin langsung, tanpa panjang lebar, Kipin langsung aja. Kipin kasih clue-nya dulu satu, ya. Kipin kasih kata integral parsial itu bisa dirumuskan adalah U dV sama dengan U kali V min V dU. Betul ya rumusnya ini. Tapi Kipin nggak mau masuk rumus itu dulu. Kipin mau ngajak kamu bermain-main dulu. Kamu ngerti nggak? Misal Kipin tulis gini, aku punya integral daripada x. Di sini aku punya katakanlah x kuadrat min 1 tutup kurang pangkat 4 dx. Ya, Kipin ajak bermain-main dulu supaya Anda ngerti. Ya, aku nggak masuk ke integral parsial supaya story-nya sebelum masuk ke parsial Anda bisa tahu alur jalannya, ya. Nah, Kipin kasih soal seperti ini. Mau mengerjakan ini, Kipin mengatakan ini bisa dikerjakan dengan parsial, bisa dikerjakan substitusi, gitu. Integral kalau bisa dikerjakan dengan substitusi, itu artinya integralnya cepat. Kalau integralnya tidak bisa dikerjakan dengan substitusi, berarti you mengerjakan parsial. Beres. Logiknya seperti ini. Nah, cuma yang jadi permasalahan, kadangkala murid itu nggak ngerti maksudnya. Kipin kasih. Di sini Kipin punya soal nomor 1. Kipin tulisnya begini. X, ya, kata kurung ini bisa dimisalkan U pangkat 4 seperti yang di Kipin belum kirim, ya, mengenai recordnya nanti Anda belajarnya bertahap. Secepatnya Kipin kirim, ya. U pangkat 4, kalau ini dalam kurung dimisalkan U, berarti dx ini dimisalkan dU. dU per berapa? Per 2x, ya, per 2x. Nah, kalau ini per 2x maka Kipin coret, ya, maka ini menjadi setengah U pangkat 4 dU, ya. Kalau menjadi setengah U pangkat 4 dU, maka kalau ini tak integral, U pangkat 4 itu menjadi U pangkat 5. Kalau ini U pangkat 5, berarti ini jadi 1/10 dari mana? 5 kali 2. Ya, jadi Kipin tulis di sini 1/10, U-nya tak ganti X kuadrat min 1 pangkat 5 dx. Selesai. Ya, pangkat 5 plus T, sorry. Ya, Kipin kasih yang nomor 2. Loh Kipin, ini kan topiknya mengenai integral parsial.
Kenapa kok Kipin mengulang mengenai substitusi? Ya, supaya Anda ngerti. Apa yang Kipin kasih? Ya. Yang kedua, kalau misalnya Kipin punya di sini adalah X akar di sini X min 1 dx. Ya, gini Kipin ngasih. Ini ngerjakan dengan apa? Substitusi. Betul, substitusi. Anda perhatikan substitusi, Kipin kasih. Ya, benar gak dengan substitusi? Pasti benar dengan substitusi. Kipin tulis di sini. Integral X, ya. Kata X min 1 itu bisa dimisalkan U. Betul? Jadi ini U pangkat setengah. DX-nya diganti DU per 1. Kipin pernah menjelaskan di mungkin di recordnya belum terbagi ya. Kenapa Kipin? Kipin bisa mengatakan itu substitusi, ya itu alurnya. Tapi substitusi baru yang namanya parsial. Tapi kata parsial itu ilmu lengkap sebenarnya. Anda nanti perhatikan ya. Lanjut Kipin. Tak misalkan U pangkat setengah. Loh, masih ada X Kipin. Loh, kalau ada X, maka kata U ini Kipin keluarkan menjadi X min 1. Kata U ini kan X min 1. Berarti secara logiknya X ini diganti adalah U plus 1 tutup kurung dikali U pangkat setengah dibu. Nah, Kipin tidak pernah mengerjakan kata U itu selalu ditulis di luar. Ya, Anda nanti kalau setelah recordnya Kipin kirim, Anda perhatikan. Kipin tidak pernah nulis U yang di luar. U di luar itu setelah kalau artinya terpaksa begitu ya. Artinya kalau masih mengandung X maka Kipin keluarkan U. Tapi kalau tidak X-nya hilang, Kipin nggak pernah keluarkan U. Maksudnya apa Kipin? Maksudnya seperti kayak gini. Ya, X-nya hilang maka Kipin tidak pernah keluarkan U. Ya, Anda pelajari dulu recordnya dulu, nanti Anda pasti mengerti. Ya, lanjut Kipin. Nah, setelah itu Kipin tulis ini U-nya tak kali berarti jadi U pangkat 3/2 ditambah U pangkat setengah kali ini berarti U pangkat setengah. Kalau sudah jadi bentuk ini adalah ilmu basic. Nah, kalau ini ilmu basic, maka Anda tinggal integral. Integral U pangkat 3/2 berarti jadi U pangkat 5/2. Kalau ini 5/2 berarti di sini 2/5. Paham ya? Kalau ini 5/2 berarti di sini 2/5. Ditambah. Nah, U pangkat setengah berarti ini adalah U pangkat setengah tambah 1 3/2. Di sini 2/3. Baru Kipin tulis. Jawabannya adalah 2/5. U-nya berapa? U-nya katanya X min 1. X min 1 pangkat 5/2 ditambah 2/3. Di sini adalah X min 1 pangkat 3/2 plus X. Selesai. Selesai. Nah, yang Kipin mau jelaskan sekarang. Oke. Kipin selesai ya. Ini adalah integral substitusi. Ini adalah integral substitusi sama. Sekarang Kipin masuk apa yang dikatakan integral parsial. Kenapa Kipin tulis begini? Tujuannya Kipin mau ngomong. Bagaimana kalau soal ini dikerjakan dengan integral parsial? Kipin kasih. Ya. Nomor 2 untuk pembanding supaya Anda mengerti. Kalau kita mengerjakan dengan integral parsial, Kipin tulis di sini masih seperti nomor 2 dengan kata parsial. Oke, Kipin tulis ya. Kipin kan bilang kalau integral parsial itu bisa dikatakan fx dengan gx. Kata fx dengan gx itu soalnya seperti ini. X dengan fungsi x, ya. Bukan artinya x dengan trigonometri itu suka. Terus Kipin tulis. Kalau aku punya di sini integral x akar x min 1 dx. Yang dimisalkan U itu selalu yang paling simpel. Nah, ini yang jadi permasalahan momoknya. Kipin bilang gini, yang dimisalkan U itu adalah sesuatu yang paling simpel dan kalau bisa setelah diturunkan berulang-ulang dia bisa zero. Itu baru U yang bagus. Ya, maksudnya apa Kipin? Nanti Kipin kasih. Ya, clue-nya Kipin kasih satu persatu supaya Anda ngerti. Yang kalau Anda lihat kata ini X ini dengan akar ini, yang paling sederhana itu adalah ini. Berarti yang dimisalkan U itu adalah X. Kalau ini U berarti ini namanya dv. Kok bisa Kipin? Rumusnya adalah U dv. Berarti kalau ada integral ini berarti ini yang namanya U, ini yang namanya dv. Logiknya gitu ya. Berarti Kipin tulis U sama dengan E, dv-nya sama dengan akar X min 1 dx. Nah, Anda kalau sudah belajar mengenai integral parsial,
berarti ilmu integral aljabar kamu harus di atas angin. Harus. Kenapa maksudnya Kipin? Kipin tulis. U sama dengan X. Berarti kalau U diturunkan namanya DU, X diturunkan namanya DX, BV menjadi V, itu berarti integral. Integral ini berapa? Maksudnya Kipin makanya bilang, harus Anda belajar mengenai integral. Integralnya Anda sudah di atas angin. Lah kalau integral daripada X-1 Anda masih nulis begini, habis waktu. Ya, habis waktu. Nah, Anda sudah wajib Kipin kasih deh, Kipin kasih nalar karena mungkin tingkat aljabarnya masih belum ya. Kalau aku punya DV sama dengan akar X-1 mau nyari V, itu secara logik itu namanya integral daripada X-1 pangkat setengah dx. Ya, X-1 pangkat setengah dx. Nah, kalau ini diintegral, Anda kan sudah tahu, oh ini dimisalkan U pangkat setengah, diturunkan berarti U pangkat 3/2, berarti di sini 2/3, betul? 2/3 per 1, di sini 1, berarti kita bisa mengatakan ini adalah 2/3 tutup kurung X-1 pangkat 3/2. Ya, nah maksudnya Kipin, Anda harus bisa tahu kalau DV ini diintegral menjadi V itu jawabannya 2/3 X-1 pangkat 3/2. Tetapi kalau misalnya dari sini ke sini Anda masih menghitung, habis waktu. Makanya Kipin bilang, untuk mempelajari integral parsial, integral aljabar kamu harus di atas angin. Ya, jadi Anda harus tahu integral daripada X-1 akar X-1 supaya DV menjadi ini Anda harus tahu. Terus Kipin tulis, rumusnya parsial ini adalah U kali V min integral V du. Kipin tulis di sini ya. U-nya mana? Ini. V-nya mana? Ini. Berarti U kali V. Kipin kasih panah. X kali ini berarti 2/3 X dikali X-1 pangkat 3/2 min integral V du. Berarti ini kali ini. Betul? Kipin tulis. Ini kali ini berarti 2/3 X-1 pangkat 3/2 dikali dx. Anda lihat. Nah, pada saat soalnya sudah seperti ini, ya. Pada saat soalnya seperti ini, Kipin tulis 2/3 X-1 pangkat 3/2. Oh, ini sudah basic. Oh, ini dimisalkan U pangkat 3/2 berarti ini DU per 1 turunannya ini. Nah, maka kalau ini diintegral, Anda perhatikan kalau ini diintegral, berarti X-1 ini ditambah 1 berarti jadi 5/2. Anda tanya, kenapa Kipin kok tambah 1? Anda tengok. Ya, kenapa kok tambah 1? Anda tengok dulu di nanti di recordnya Kipin di seri pertama. Ya, bagaimana kok bisa jadi tambah 1? Ini tambah 1. Kalau ini 5/2 berarti depan ini 2/5. 2/5 kali 2/3 berarti 4/15. Dari mana Kipin? 2/3 dikali di sini ini 5/2 berarti 2/5. Paham ya? Berarti jawabannya adalah 4/15 plus C. Anda lihat. Pada waktu Kipin kerjakan dengan cara substitusi, jawabannya adalah 2/5 X-1 pangkat 5/2, 2/3 X-1 pangkat 3/2. Pada saat tak kerjakan parsial, jawabannya begini. Anda tanya, loh kok enggak sama? Nah, ya, harusnya begitu loh. Harusnya dikerjakan dengan cara substitusi, dengan cara parsial itu harus sama. Tapi kenapa kok nggak sama? Oh sama kok, similar kok. Ini sama similar. Makanya kadangkala ada para tutor ngomong gini, kerjakan dengan cara substitusi dan juga dengan cara parsial. Buktikan kalau itu sama. Nah, buktinya nggak sama. Ya Anda buktikan sama. Ini cuma aljabar penyusunan kata aja. Caranya gimana? Nah ini yang Anda perlu cerna baik-baik. Caranya gimana Kipin? Kipin tulis ya. Ini Kipin biarkan stay. Apakah jawaban ini sama dengan ini? Kipin tulis begini. Kita bermain-main di sini. Ya, kita lihat. Di sini 2/3 X-1 pangkat 3/2 min 4/5 X-1 pangkat 5/2. Mungkin ini mungkin ya. Ini mungkin kita jabarkan ya. Kita lihat di sini ada X-1, di sini ada X-1. Kita keluarkan X-1 pangkat 3/2. Kita keluarkan ya. Kita keluarkan satu-satu. X-1 pangkat 3/2.
mungkin 2/3-nya keluar juga. 2/3. Oke? Ya, Kipin tulis ya. 2/3 Kipin keluar, Kipin pakai distribusi. Ya, 2/3 X-1 keluar, berarti di sini tinggal X dal. Yang di sini 2/3-nya keluar, berarti di sini tinggal 2/5. Paham? X-1 pangkat 3/2 keluar, berarti ini tinggal X-1 pangkat 1 gitu ya. 3/2 dengan X-1 kalau dikalikan jawabannya begini. Paham ya? Nah, ini satu persatu dulu kita belajar begini. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Kita lihat dulu di sini ya. Caranya gimana? Kita tulis 2/3 X-1 pangkat 3/2 buka kurung. Kita mungkin ini disamakan penyebut dulu, kita lihat ya, sambil lihat kita kan harus membuktikan ini jawaban ini betul enggak dulu ya. Kita coba aja. Di sini kita masukkan 5 ya, kita masukkan 5 samakan penyebut, berarti ini jadi 5x, betul? Terus ini min 2 kali ini berarti jadi 2x, min 2 kali ini berarti plus 2 tutup kurung. Paham ya? Kita tulis mungkin tempatnya enggak cukup, Kipin hapus di sebelah kanan ya. Ya, terima kasih yang sudah hadir ya, kita buktikan ya satu persatu ya. Kipin tulis lagi di situ ya. Ada 2/3 sebentar, Kipin belum geser ya. Kipin tulis dulu 2/3 X-1 pangkat 3/2 buka kurung 5x min 2x, berarti Kipin tulis 3x plus 2. Sebentar, Kipin belum geser layarnya. Oke ya. Jadi 5x min 2x ini Kipin tulis 3x plus 2. Oke, Kipin geser ya. 3x plus 2/5. Kita suruh buktikan ya. Terus langkah apa yang kita kerjakan Kipin? Nah, ini yang kita wajib tahu. Anda tahu di sini ada kata X-1, X-1, berarti itu usahakan ketemu ada angka X-1. Kipin boleh ya tulis gini. 2/3 di sini X-1 pangkat 3/2. Di sini Kipin tulis lagi ini Kipin tulis lagi 5. Ini tak keluarkan adalah X-1 plus 2. Boleh? Ya. Kipin boleh tulis gini ya. 3x-1. Kalau ini Kipin tulis 3 tak ganti X-1, berarti ini 3x min 3 ya, 3x min 3. 3x min 3. Padahal di situ adalah 5. Padahal di situ adalah 2. Ya, Anda perhatikan di situ ya. Kipin buka kurungnya ini, setelah Kipin samakan penyebut, tadi ketemu adalah 3x, didapat 3x plus 2. Nah, Kipin mau menjadikan function ini ada mengandung x-1 ya, mau mengandung x-1. Berarti kalau Kipin ini buka kurungnya 3x min 3 ya kan, min 3, Kipin boleh ya tak tulis gini. Di sini kan ada 2. Kalau ini kurungnya dibuka kan berarti jadi 3x min 3. Di sini Kipin tulis plus 3 ditambah 2. Paham? Betul ya? Jadi Kipin tulis gini. Berarti 3x min 3. Min 3-nya supaya hilang plus 3 ditambah 2. Berarti hasilnya sama dengan di atas. Paham ya? Berarti Kipin bisa nulis ya. Kipin tulis paham ya? Jadi Kipin tulis di sini adalah bukan plus 2, berarti Kipin ganti angka 5. Nah, ya. Loh, Kipin kok bisa 5? Kipin ulang kembali. Tadi di sini adalah 3x plus 2/5. Aku mau jadikan x min 1. Berarti kan otomatis kalau tak kasih x min 1, 3x min 3 supaya jadi 2, ya min 3 tambah 3 tambah 2, soalnya ini tak plus ya supaya angkanya hilang. Setuju ya? Paham? Kipin lanjut. Setelah itu ya, setelah jawabannya begini Kipin tulis ya. Kita tulis di sini, boleh Kipin tulis gini, 2/3, berarti Kipin tulis gini, 2/3 x min 1 pangkat 3/2 buka kurung. Ini Kipin tulis 3/5 x min 1 ditambah 1. Betul? Nah, Anda lihat, perhatikan. Betul ya? Terus Anda perhatikan lagi di sini. Anda perhatikan saya. Ini kalau tak kali ini dengan ini, 2/3 kali 3/5 dicoret, berarti jadi 2/5 x min 1 pangkat 5.
coret berarti jadi 2/5 X min 1 pangkat 5/2. 2/3 dikali ini berarti jadinya 2/3 X min 1 pangkat 3/2 plus C. Sama enggak jawabannya dengan ini? Gitu dulu. Ya kan? Sama kan? Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kok bisa sama? Terlalu ribet. Pasti Anda ngomong, integral parsial terlalu ribet, ngapain? Makanya Kipin bilang, kalau fungsi fx dengan gx, Anda jangan menggunakan parsial. Ya, jangan menggunakan parsial. Terus Anda tanya, loh terus kenapa parsial diciptakan? Itu yang Anda kejar. Ya, Kipin ulang lagi. Kita bisa mengerjakan soal fungsi fx. Kipin kan tadi bilang, kalau namanya parsial, Kipin bilang teorinya, Kipin bilang secara story-nya, parsial itu fx dengan gx, fx dengan eksponen, ya eksponen, fx dengan trigonometri. Kalau Kipin ngebilang kata fx dengan gx ini bisa diabaikan. Karena apa? Aku punya fx dengan gx, aku bisa mengerjakan dengan substitusi dengan gampang. Tapi kalau aku mengerjakan dengan parsial itu lebih ribet, ya ribet. Kalau dengan parsial ribet, ya. Jadi tujuan parsial ini diciptakan kalau fungsinya itu fx dengan eksponen. Kalau fx dengan eksponen, you mau menggunakan dengan cara substitusi impossible kalau bisa kerjakan. Nanti ya. Jadi Anda harus paham untuk mengerjakan soal itu. Anda harus paham. Oh, ini pakai teorema parsial, oh ini pakai substitusi. Jadi ilmu seperti ini, Kipin katakan X dengan fx begini, ini Anda jangan mengerjakan dengan cara parsial. Anda kerjakan dengan cara substitusi, itu lebih cepat. Oke? Jadi Kipin sudah membuktikan bahwa dengan teorema fx dengan gx dengan parsial nilainya sama. Kesulitan tingkat parsial itu pada saat Anda menyamakan ini. Ya, kadangkala logiknya itu tidak masuk. Kipin lanjut ke asli yang katakan parsial yang sebenarnya tidak bisa dikerjakan dengan cara substitusi. Kipin tulis begini, ya. Kipin bilang kasih ini. Anda tahu ya, kalau namanya integral e pangkat x dx itu adalah e pangkat x. Ya, harusnya ada di trigonometri. Kipin sempat singgung ya, nanti Anda tengok video-videonya. E pangkat x ini basic, ya, ini basic, sangat basic. Nah, Kipin ngomong gini, kalau aku punya e pangkat x, ya, sorry, jangan x pangkat x. Kalau Kipin punya di sini adalah x kali e pangkat 2x dx. Nah, ini baru namanya pure integral parsial. Kenapa? Dia tidak bisa dengan substitusi, tidak bisa. Karena apa? Jelas Kipin sudah ngomong fungsi fx dengan eksponen itu yang mau tak kejar. Jadi kamu jangan ngomong, oh aku nggak usah parsial, aku belajar substitusi. Bukan itu. Jadi ada murid sudah tahu, oh ini pasti parsial, tidak mungkin substitusi. Nah itu yang mau tak bagikan ilmunya ke sana. Jadi ini nilai fungsi fx, ini eksponen, ini fx, ini trigonometri, atau ini eksponen, ini trigonometri, itu pasti parsial. Kita kerjakan, ya. Kalau dengan kerjakan parsial, kita kerjakan di sini. Ini dimisalkan u, ini dimisalkan dv. Terus Anda bertanya, kenapa Kipin ini kok u, ini kok dv? Kok ndak mau yang ini u, ini dv? Oh, boleh. Siapa bilang? Boleh. Anda tanya. Jangan sampai Anda menerima mentah-mentah dari tutor Anda. Jangan. Loh, kenapa kok ini u, kok ini dv? Kok ndak ini yang dv, ini yang u? Bikin kasih, ya. Kalau aku misalkan ini xu, oke, kita lihat ya, u sama dengan x. Kalau di diferensial dia jadi dx. Kalau aku punya dv-nya ini adalah e pangkat 2x dx. Kalau ini mau nyari v, berarti ini diintegral. Integral ini apa? Kipin tadi sudah kasih e pangkat x, ya e pangkat x. Berarti kalau integral e pangkat u du, ya Anda sudah paham hasilnya adalah e pangkat u. Tapi jangan lupa ada seper u aksen. Kita lihat, itu logik.
Itu logik ya, itu logik. Oh, Kipin dari mana rumusnya ini? Oh, Anda bisa tahu kan, ini kalau diganti O, berarti ini ganti U per aksen turunannya ya. Nah, kalau 2 diturunkan kan berarti berarti kalau integral E pangkat 2 X dx, ini kan berarti menjadi E pangkat U du per 2. Ya, jadi ini mau tak kejar. Berarti Kipin, Anda nggak usah ngerjakan ini sudah di luar kepala. Berarti jawabannya adalah setengah E pangkat 2. Nah, sekarang Kipin bilang gini. Kalau tadi soalnya E pangkat, Kipin balik. Misalnya ada tutor yang ngasih E pangkat 2X ini X dx. Ya. Terus Anda bilang, oh ya ini U Kipin. Berarti ini dv. Karena gara-gara peletakannya dirubah, Anda mindsetnya, oh depan itu U, belakang dv. No. Itu yang perlu Anda kejar ya. Kipin tulis. U-nya kalau E pangkat 2X, DU-nya berapa? Oh, DU-nya ya tetap E pangkat 2X kali 2. Ya. DV-nya itu adalah X. Berarti kalau mau nyari V gimana? Oh, berarti diintegral. Berarti jadi setengah X kuadrat. Anda berarti kata permisalan U sama dv, U itu harus yang paling sederhana, sehingga pada waktu dv diintegral untuk mencari V, pangkatnya usahakan tambah mengecil. Nah ini kalau aku tak misalkan dv asalnya pangkat 1, sekarang mencari V jadi pangkat 2, itu masalah. Loh, jadi bahasanya yang dimisalkan U sama dv, U itu harus paling sederhana. Dan usahakan dv bisa diintegral dan bisa pangkatnya berkurang. Ya, bisa pangkatnya berkurang. Nggak ngerti gitu. Ini loh. Kalau aku tadi misalkan dv-nya itu adalah E pangkat 2X, pangkatnya kan tetap. Tapi kalau aku dv-nya ini pakai X, oh pangkatnya nggak tetap, tambah bertambah. Ini masalah. Note, itu Anda. Jadi supaya mengerjakan itu Anda tahu yang masa U, yang mana V, supaya nalar Anda masuk. Kipin kasih lagi. Jadi Kipin bilang harus ada yang sederhana dan pangkatnya itu. Nah, pada saat kalau Kipin punya soal di sini kita bermain, ya Kipin bermain di sini adalah Kipin kasih. Katakan ada X sama dengan ln X dx. Nah, gini ya. Misal Kipin kasih gini. Yang dimisalkan U mana? Anda bilang, oh yang dimisalkan U yang paling sederhana. Oke, Kipin tulis. U yang sederhana itu X. Ya, berarti DU-nya adalah dx. Oke, paham. Terus dv-nya adalah ln X. Nah, sekarang Kipin tanya. Integral daripada ln X ada enggak? Ya. Jadi yang dimisalkan kata U dv, U itu yang paling sederhana dan dv itu bisa diintegral dengan pangkat yang sederhana. Lah ini integral ln X ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, berarti terpaksa yang dimisalkan U bukan X, tapi U itu adalah ln X. Ya, jadi Anda harus wajib. Loh kenapa? Loh, kalau umpama dv-nya ln, integral daripada ln itu enggak ada. Makanya tak pindah. U-nya itu jadi ln, dv-nya jadi X. Bahasanya seperti itu. Nah, itu yang Anda wajib. Itu kadangkala murid nyeleteh ya, murid kelewat itu kalimat seperti itu, kelewat ya. Anda harus paham kapan yang dimisalkan U, kapan dv. Logiknya gini, U itu yang paling sederhana, dv itu juga paling sederhana. Kalau diintegral dia bisa, dan usahakan pangkatnya tambah rendah, jangan tambah tinggi. Kalau misalnya dv-nya tidak bisa diintegral, berarti terpaksa kamu oper. Ya, itu kuncinya. Oke, lanjut Kipin ya. Kipin lanjut. Setelah itu rumusnya di sini Kipin tulis ya. Kipin lanjut ya. Lanjut Kipin. Kipin nanti kasih pertingkat ya. Berarti ini kita jawabnya adalah integral ini adalah U kali V min V itu. U-nya mana? Ini. V-nya mana ini? Ini kali ini. Berarti X kali ini. Berarti setengah X. E pangkat 2X min integral VDU ini kali ini setengah kali ini, berarti setengah E pangkat 2X kali X. Nah, setelah Anda ketemu ini,
Anda tulis setengah X E pangkat 2X. Integral ini apa? Basic. Berarti setengah X E pangkat 2X. Min integral VDU ini kali ini. Setengah kali ini. Berarti setengah E pangkat 2X kali X. Nah, setelah Anda ketemu ini, Anda tulis setengah X E pangkat 2X. Integral ini apa? Basic. Integral ini basic. Min E pangkat 2X juga jadi E pangkat 2X dikali setengah. Setengah itu dari kata 2 ini. Setengah, ada setengah lagi jadi seperempat. Plus. Kipin kasih yang nomor 2. Ini tak anggap nomor 1. Nomor 2 Kipin kasih. Anda pelajari baik-baik. Masih Kipin masuk mengenai fx dengan eksponen supaya Anda tahu nama. Kalau Kipin punya x kuadrat E pangkat 4x di. Nah, Kipin kasih 4x supaya kita bermain-mainnya di sini. Kipin bisa ngomong gini. Yang dimisalkan U mana? Pastilah yang dimisalkan U adalah x kuadrat. Tahu ya? Bukan U-nya yang ini karena ini nanti tambah tinggi kalau dv. Setuju ya? U-nya sama dengan x kuadrat. Berarti dv-nya ini U, ini adalah dv. Ya, ini dv. Berarti Kipin tulis dv-nya adalah E pangkat 4x dx. Oke, Kipin tulis. Rumusnya adalah du didiferensialkan nama du, x kuadrat berarti jadi 2x dx, dv berarti menjadi v, betul ya? Berarti mau nyari v ini diintegral E pangkat E 4x tetap E pangkat 4x dikali seperempat. Ya, rumusnya adalah U kali v. Jret. Ada alurnya. Kita main tuh ada alurnya. Jadi ya, U kali V min V DU. Berarti kita bikin X kuadrat kali ini. Berarti Kipin tulis di sini ya. Jadi Kipin tulis seperempat X kuadrat ya. Seperempat X kuadrat E pangkat 4X minus integral VDU. Ini Kipin kasih. Nah, panahnya gini supaya tahu nalarnya. Gini, Kipin kasih aja panahnya supaya Anda bisa tahu. Nah, ini Kipin kasih panahnya ya. U kali V ya min VDU berarti V seperempat E pangkat 4X dikali ini seperempat kali 2X berarti jadi setengah X E pangkat 4X dx. Anda perhatikan lagi. Oh, ini parsial lagi. Ini U, ini dv. Loh, Kipin kenapa kok Kipin bisa tahu? Loh, kenapa kok ini gak ada parsial lagi? Kipin kok langsung integral? Loh, jelas. Kata parsial lagi kalau ada fungsi X dengan eksponen. Anda harus paham. Ya, Kipin bisa ngomong begini. Ini parsial 2 kali. Tahu dari mana Kipin? Kipin bisa tahu parsial 2 kali, parsial 1 kali. Kalau punya ini pangkat 1, itu parsial sekali. Tapi punya pangkat 2, pangkat 3 berarti parsialnya 3 kali. Ya, Kipin kasih. Oh, ini berarti parsialnya 2 kali X kuadrat. Makanya di sini ketemu U in dv. Terus cara ngejarnya gimana? Sama Kipin tulis. Ya, Kipin tulis lagi. U-nya adalah setengah X. Berarti DU-nya adalah setengah X dx. Oke? Terus Kipin lanjut. Di sini dv-nya adalah E pangkat 4X dx. Berarti mau nyari V-nya adalah ini diintegral. Berarti E pangkat 4X dikali seperempat. Rumusnya kita bikin ya. Kita bikin ya. Ini Kipin tetap tulis seperempat. Kipin tulis ya. Seperempat X kuadrat E pangkat 4X min. Di sini min. Ya, di sini min. Buka korong di sini ya. Rumusnya adalah U kali V. U kali V ya. Integral ini adalah U kali V. Setengah X dikali ini berarti 1/8. Setengah X kali seperempat berarti 1/8 X E pangkat 4X min VDU. VDU ini kali ini ya. VDU 1/4 dikalikan ini berarti menjadi 1/8 VDU. Sebentar, ada yang salah. Ini ada yang salah. U-nya sama dengan setengah X. Oh, ini kalau diintegral ini setengah ya. Kalau ini setengah X, kalau diintegral di diferensial setengah X. U-nya setengah X, di diferensial berarti setengah. Karena tadi kita lihat, loh kok masih ada mengandung X, berarti ada yang salah. Oke, paham ya? Berarti VDU 1/4 dikali ini berarti 1/8 E pangkat 4X dx.
Lah, setelah ketemu ini, ya setelah ketemu ini, Anda bisa langsung mengerjakan. Kita tulis. Berarti 1/4 E pangkat X kuadrat X kuadrat E 1/4 X kuadrat E pangkat 4X. Kurungnya kita buka. Berarti menjadi min 1/8 X E pangkat 4X. Paham ya? Langsung ya. Tempatnya nggak cukup. Kurungnya ini dibuka, min kali ini. Min kali min jadi plus. Paham ya? Paham ya? Plus. Integral daripada ini 1/8 E pangkat 4X. E pangkat 4X itu tetap E pangkat 4X. Tapi ada 1/4 setengah 1/8. Berarti 1/32. Paham ya? Ini namanya integral parsial. Parsial 2 kali. Nah, gini. Ilmu parsial itu mencipta ilmu parsial pangkat tinggi itu bisa disederhanakan lagi dengan kata integral bertingkat. Maksudnya seperti ini. Kipin kasih integral bertingkat ini bisa digunakan asal ya. Ada namanya integral bertingkat itu bisa digunakan asal permisalan kata U itu bisa habis sampai 0. Kipin kasih. Anda lihat. Jadi tidak semua integral bisa dikerjakan dengan integral parsial. Maksudnya gimana Kipin? Kipin kasih contoh logik ya. Pada waktu Kipin mengerjakan ini segini banyaknya kita jawab. Ya, kita coba kerjakan dengan cara integral bertingkat. Integral bertingkat. Loh Kipin, kita kan belum selesai, baru belajar namanya parsial. Kenapa kok Kipin selupkan namanya kata bertingkat? Karena Kipin supaya bisa kolaborasi, supaya Anda bisa tahu logiknya nanti Anda baru tidak tahu. Urut-urutannya kita harus belajar seperti itu ya. Jadi bukan main comot ya. Kipin tulis gini. Aku kalau punya X kuadrat E pangkat 4X dx. Anda lihat, Kipin jejerkan. Ya, Kipin jejerkan E pangkat 4X dx. Ini parsial, yes. Parsial. Tapi bisa dikerjakan dengan bertingkat. Cara bertingkat itu bisa dikerjakan asal syarat. Ada syaratnya. Syarat U-nya nantinya bisa sama dengan 0. Terus Anda bilang, kok bisa Kipin? Anda lihat. Kipin tulis. Yang dimisalkan U mana? Tetap sama. Dia konsepnya sama parsial. Yang dimisalkan U mana? Ini namanya dv. Berarti Kipin tulis. U-nya adalah X kuadrat. dv-nya adalah E pangkat 4X. Kipin tulis di bawah ya, supaya nalanya ngerti. Anda lihat. Kehebatan kata integral bertingkat. Aku nggak tahu apakah di tutor kalian mengajar di kolaborasi. Harusnya diajari, terus kemudian nanti berlama kemudian baru diajar begini. Ini kan maksud supaya Anda mengerti. Ya. Kalau aku punya X kuadrat, punya di X kuadrat, ini di diferensial 2X. Nah, syaratnya harus 0 kok Kipin. Dia turunkan lagi. Jawabannya 2. Turunkan lagi. Jawabannya 0. Kalau dia bisa diturunkan sampai di level 0, ini berlaku. Terus gimana cara pengerjaan nanti? Anda lihat. Anda bisa tahu nanti kehebatan daripada integral bertingkat untuk mengalahkan ilmu parsial itu bagaimana. Tapi masing-masing punya kelemahan. Tidak bisa diandalkan satu-satu. Itu tulis. X kuadrat diturunkan 2X, 2X diturunkan 2, 2 diturunkan 0 sampai di 0. Kalau nggak bisa 0, berarti nggak bisa ini. Lanjut. E pangkat 4X dv diintegral berarti 1/4 E pangkat 4X. Harus sesuai sampai di posisi 0. E pangkat 4X 1/4 diintegral tetap E pangkat 4X. Ada 1/4 berarti 1/16. Oke? E pangkat diintegral, dikit nolnya akan turun ya. E pangkat 4X diintegral tetap E pangkat 4X ada 1/4 ambil 1/16 berarti jadi 1/4. Cara ngitungnya gimana? Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Kipin kasih panah. Nah ya, Kipin kasih nama plus min plus. Jawabannya kita lihat adalah X kuadrat dikali ini berarti 1/4 X kuadrat E pangkat 4X 2X dikali 1/16 min berarti jadi min 1/8 X E pangkat 4X 2 plus
2 dikali ini, berarti jawabannya adalah 1/32. 1/32 plus 2 dikali ini, berarti jawabannya adalah 1/32. 1/32 E pangkat 4X plus C. Anda coba lihat, sama enggak dengan ini? Loh, Anda lihat. Loh, 1/4X kuadrat E pangkat 4X. Di sini adalah 1/4X kuadrat E pangkat 4X. Di sini adalah min 1/8X E pangkat 4X. Di sini adalah min 1/8 E pangkat 4X. Di sini adalah 1/32 E pangkat 4X. Di sini adalah 1/32 E pangkat 4X. Berarti ilmunya apa? Ilmunya ini ilmu yang tertinggi. Nah, ya. Jadi kalau aku punya, kalau nanti ada guru, Anda punya kuis, integral X pangkat 3, Anda jangan bikin parsial begini, habis waktu. Kalau pangkat 3 berarti you bikin 3 kali, ya lu teliti. Kalau enggak teliti, ini logik. Jadi Anda harus pelajari ilmu-ilmu gini, harus pelajari supaya Anda bikin kasih lagi, supaya Anda bermain-main nalar. Bikin kasih ya. Bagaimana Kipin cuma tidak Kipin compare ya, bagaimana kalau dengan pangkat 1 aja ya, supaya Anda paham ya. Kipin kasih lagi, ulang, Kipin kasih lagi, berulang, Kipin kasih lagi di sini ya. Kalau misalnya aku punya integral, Kipin kasih ulang sedikit ya. Bagaimana kalau Kipin punya soal di sini adalah X sin 2X dx. Gantian dong. Tadi kita kan belajar mengenai fungsi fx dengan eksponen. Sekarang Kipin kasih fungsi fx dengan trigonometri. You mau pakai dengan cara substitusi bisa kan? Bisa. Jadi you harus tahu, oh ini pasti parsial lewat. Oh ini bisa bertingkat. Loh, kenapa Kipin kok bisa bertingkat? Karena ini bisa dimisalkan sampai 0. Kipin nanti gandeng supaya Anda bermain-main bisa. Kipin tulis ya. Ya, aku punya X sin 2X. Berarti ini dimisalkan O, ini dimisalkan DV. Kipin tulis. U-nya adalah X, DV-nya adalah sin 2X. Anda bertanya lagi, kenapa kok ini U? Kok enggak mau U-nya yang ini? Ini berarti DV. Nah, Kipin kata diulang, Kipin ulang kembali. Yang dimisalkan kata U sama DV, U itu harus yang paling sederhana, dan DV itu diusahakan juga yang sederhana, tapi bisa diintegral, tapi pangkatnya diusahakan jangan naik. Logik ya? Nah, itu Anda paham? Anda harus note itu seperti itu. Nalarnya. Kecuali terpaksa dia tidak bisa diintegral, aku harus pakai yang function satunya. Oke ya? Oke, lanjut ya. Nanti Kipin kasih supaya Anda bisa bermain di sini ya. U sama dengan X, DV-nya adalah sin 2X. Jelas. Berarti DU-nya adalah dx. Dan DV sama dengan sin 2X, berarti maunya cari V adalah integral daripada sin. Oh, Anda harus lajem. Ya. Anda lihat DVD-nya Kipin kalau trigonometri integral ada berapa episode Kipin ada. Ya, ada, coba Anda search itu di e-booknya sudah ada. Integral daripada sin 2x itu adalah min cos 2x. Di sini ada 2x, berarti ini setengah. Ya, Anda harus paham, ilmu ini harus paham. Jadi kalau aljabar dulu, trigonometri baru gabung compare dengan integral parsial, baru enak. Bukan belajar langsung di compare ke parsial, itu keliru belajarnya ya. Lanjut, rumusnya adalah U kali V. Kipin tulis U kali V ya, Kipin tulis di sini aja ya supaya kita bisa compare. Yang kita tulis U kali V min V dU ya. Rumusnya ini adalah U kali V min V dU. U mana? Ini loh. Kipin selalu penulisannya seperti ini. Berarti ini gini lah, supaya cara jawabnya itu gampang. U kali V berarti X kali ini, berarti min setengah X cos 2X. Min, ono min jadi plus, integral V-nya adalah setengah cos 2X dx. Oke, lanjut ya, lanjut. Terus kita bikin di sini adalah, min setengah X cos 2X. Integral daripada cos 2X itu adalah sin 2X. Ada 2, berarti ada setengah, depan setengah, berarti ini jadi 1/4, dia memang plus. Kipin tulis dengan cara bertingkat. Coba kita dengan cara bertingkat, karena ini bertingkat bisa.
Oke, Kipin tulis bertingkat, Kipin tulis ya. Supaya Anda bisa bermain-main untuk mengerjakan, Anda bisa tepat. Jadi kalau UMPTN, Anda SNPTN, Anda bisa langsung yuk pakai ini, habis waktu jatahnya 2,5 menit ya. Jauh jatahnya 2,5 menit setiap soal, Anda lulus. Kalau aku tadi punya integral X sin 2x dv ya. Kipin bisa nulis gini, ini U, ini dv. Berarti U di sini adalah X, Kipin taruh ke bawah supaya alurnya bertingkat. Namanya bertingkat makanya harus di bawah ya. dv-nya itu adalah sin 2x ya. Kalau ini diturunkan 1, diturunkan lagi 0 berarti oke. Berarti ini diintegral berarti menjadi min cos 2x. Di sini ada 2 berarti ini setengah. Kipin cara menulisnya seperti ini. Gak pernah tulis koefisien depan dulu. Cos 2x diintegral itu adalah sin 2x, ya kan? Sin 2x depannya ada ini ada 2 berarti setengah, habis setengah berarti min 1/4. Oke? Kipin tulis. Karena sudah sejajar sama posisi ini dikali. Nah, ini plus, ini dikali ini. Anda lihat. Rumusnya ada ini kali ini berarti min setengah x cos 2x 1 kali min berarti plus 1/4 sin 2x ditambah c. Anda lihat kecepatan ini dengan ini itu jauh ya. Nah, ilmu ini yang Anda harus tangkap. Kipin kasih lagi, Kipin coba lagi kalsi pangkat 3. Kalau yo pangkat 3 pakai parsial, silakan. Betul silakan Kipin bilang. Kipin kasih deh. Kipin coba ungkapkan kalau dengan pangkat 3 coba Anda. Kita belajar. Ya, kita belajar. Oke, Kipin lanjut ya. Kipin lanjut. Kipin coba dengan pangkat 3 supaya Anda lengkap ilmunya. Setelah itu nanti Kipin masuk di substitusi trigonometri. Lengkap jadi materi integral. Kipin tutup, left tutup ya. Kipin kasih di sini. Kalau aku punya integral di sini, Kipin kasih katakan jangan pakai pakai sin, tidak apa-apa deh ya. Kipin pakai sin supaya trigonometrinya kamu lancar juga. Kipin kasih x pangkat 3 cos 2x deh. Oke? Berarti kalau x pangkat 3 parsialnya 3 kali. Satu papan ini nanti penuh, mungkin separuh ya, 1/4. Kita lihat. Kita kerjakan. Kipin gak usah nulis ya U kali V. Ini U, ini dv. Coba Anda lihat. U-nya adalah X pangkat 3. dv-nya adalah cos 2X. Nah, sudah ya? Ngerti ya yang namanya U mana, yang namanya dv mana ya? Oke? Anda bisa replay kembali untuk dengarkan record. U sama dengan X pangkat 3 berarti du-nya adalah 3X kuadrat. dv-nya V kalau diintegral ini berarti menjadi sin. Oke? Sin 2x berarti ini adalah setengah. Rumusnya adalah U kali V. Nah, kali V du. Berarti Kipin tulis di sini. U kali V. X pangkat 3 kali ini berarti Kipin tulis setengah X pangkat 3 sin 2x min V du. Ya, min V du. Berarti setengah kali ini berarti integral 3/2 x kuadrat sin 2x dx. Sorry, di sini ada kata dx. Oke, lanjut Kipin. Masih ada ini. Berarti ini Kipin misalkan lagi ini U, ini adalah dv. Anda lihat, kita baca. U-nya Kipin tulis di sini. U-nya sama dengan 3/2 x kuadrat. dv-nya adalah sin 2x ya, Kipin tulis. Berarti Kipin bisa nulis di sini ya. du-nya adalah ini kalau diturunkan berarti jadi berapa ini? 2 turun berarti coret tapi 2 berarti 3x dx. Dan di sini Kipin tulis V di integral berarti sin menjadi cos 2x, ada min karena 2 berarti jadi setengah. Oke, lanjut Kipin. Rumusnya adalah U kali V. Kipin tulis. Nah, ini ya. U kali V min V du. Nah, di sini Kipin tulis di sini ya supaya kelihatan sama dengan ya. Tadi hasilnya U kali V. Ini Kipin tulis dulu ya, setengah X pangkat 3 sin 2x min
buka kurung. Rumusnya tadi dia bilang U kali V, ini kali ini. Berarti 3/2 X kuadrat dikali ini. Buka kurung. Rumusnya tadi dia bilang U kali V, ini kali ini. Berarti 3/2 X kuadrat dikali ini. Berarti min setengah kali ini. Berarti menjadi min 3/4 X kuadrat cos 2X. Paham? Ya? Min VDU. Min ono min lagi. Berarti Kipin langsung ya menjadi plus integral VDU ini kali ini berarti menjadi 3/2 X cos 2X dx. Nah, Kipin tulis begini ya. Atau kalau Anda bingung, Kipin tulis di sini min, kan rumusnya U kali V, min VDU. Di sini ada min, minnya keluar jadi plus. Oke? Nah, lanjut, ini masih berlanjut. Masih berlanjut kenapa? Ini masih dimisalkan U. Ini namanya DV. Jadi Kipin tulis sebelum Kipin parsial, Kipin buka kurungnya dulu supaya cantik. Sama dengan ini tetap ya, setengah X pangkat 3 sin 2X min kali min plus 3/4 X kuadrat cos 2X. Paham ya? Terus Kipin tulis min kali plus berarti min integral 3/2 X cos 2X dx. Nah ya, jadi sudah tidak ada kurung kan? Nah, Kipin sengaja seperti ini supaya Kipin kan tadi bilang pangkat 3 ini satu papan 3/4 lah. Anda perhatikan lagi. Di sini Kipin tulis ini kata U ya. Ini U, ini DV. Maka Kipin bisa mengatakan ini parsial. Kipin tulis U-nya sama dengan 3/2X. DV-nya sama dengan cos 2X. Kipin tulis. Kalau U-nya 3/2X berarti DU-nya adalah 3/2X. DV-nya cos 2X berarti diintegral cos 2X menjadi sin 2X. Karena ada 2 berarti jadi setengah. Loh, kenapa kok plus? Oh ya, kalau cos itu jadi plus, kalau sin jadi minus. Kalau integral, kalau diferensial dia kebalikan. Anda harus paham. Lanjut Kipin tulis, rumusnya adalah U kali V. Ini kali ini ya, min V dulu. Nah, Kipin tulis. Ini pancet ya, Kipin tulis lagi. Di sini Kipin tulis lagi. Setengah X pangkat 3 sin 2X ditambah 3/4 X kuadrat cos 2X. Oke? Posisi di sini kita bermain-main ya. Ini rumusnya Kipin tulis min buka kurung U kali V. Ini kali ini berarti 3/2X kali setengah berarti menjadi 3/4 X sin 2. Paham ya? Terus rumusnya min VDU. Min integral VDU. Ini kali ini 3/2 kali ini berarti menjadi 3/4 sin 2X dx. Tutup kurung. Wih, kok panjang begitu? Makanya Kipin sudah bilang kalau pangkat 3 itu panjang banget. Terus Kipin tulis di sini, Kipin sederhanakan lagi di sini berarti menjadi setengah X pangkat 3 sin 2X ditambah 3/4 X kuadrat cos 2X. Paham ya? Min kali ini kurungnya dibuka berarti jadi min 3/4 X sin 2X. Min kali min berarti jadi plus. Paham ya? Langsung ya, kalau di sini langsung ya. Kipin nulis lagi capek panjang ya. Kipin langsung ya. Min kali min plus integral ini. Oh, kalau sin itulah cos Kipin ya. Min kali min plus, kalau kok sin itu cos tapi minus berarti di sini minus. Nah, saya ulang lagi ya. Min kali min ini plus. Nah, kalau di integral sin itu integralnya cos Kipin. Kalau cos itu berdepan, kalau sin di integral itu adalah min cos. Karena ini plus maka Kipin ganti. Paham ya? Jadi nggak usah tak tulis 2 kali, capek aku nulis ya. Nah, karena di sini ada 2X berarti ada setengah. Setengah kali 3/4 berarti menjadi 3/8 plus 3. Anda lihat satu papan tulis ini. Tulisannya rapi gini. Jawabannya seperti ini. Kipin kasih. Bagaimana kalau kita kerjakan dengan cara integral bertingkat? Anda lihat di sini ya.
Kipin cukup nggak di sini? Kayaknya cukup. Kipin tulis. Anda supaya tahu di sini tulis ya. Kipin tulis di sini. Ya, kayaknya cukup di sini. Kipin tulis di sini. Kalau aku punya integral x pangkat 3, Kipin tulis di sini aja. Ya, Kipin tulis di sini integral x pangkat 3 cos 2x dx. Ya, Kipin tulis di sini integral x pangkat 3 cos 2x dx. Kipin tulis. Yang dimisalkan u, ya, yang dimisalkan u, Kipin tulis di sini, ya. Yang dimisalkan u, Kipin ambil space yang agak panjang. Dimisalkan u itu adalah x pangkat 3, dv-nya adalah cos 2x. Kipin kasih. Oke? Anda tulis. Kipin kenapa kok ini tadi u-nya sama dengan terus dv sama dengan, kok ini nulisnya u terus bawahnya x pangkat 3 dv. Namanya aja bertingkat. Kalau namanya bertingkat berarti kita bikinnya susunnya bertingkat supaya enak. Cluenya belajarnya lebih gampang. Ya, kalau Kipin ya, bahasanya Kipin seperti itu. Ya, terus Kipin tulis, kalau x pangkat 3 tak turunkan, tak diferensialkan menjadi 3x kuadrat. Tak diferensialkan lagi berarti menjadi 6x. Tak diferensialkan lagi menjadi 6. Tak diferensialkan lagi menjadi 0. Terus Anda tanya, sampai kapan didiferensialkan? Sampai 0. Ya, sampai 0. Terus Anda tanya, Kipin kalau seandainya kata tidak bisa diturunkan sampai 0, ya wes, nggak bisa bertingkat. Gampang. Logiknya gitu aja. Nggak usah ambil pusing. Ya, berarti Kipin tulis ini sudah sampai 0, x pangkat 3, 3x kuadrat, 3x kuadrat diturunkan itu 6x, 6x diturunkan 6, 6 diturunkan 0. Sekarang ini. Ya, cos 2x kalau diintegral sin 2x. Oh, ada 2 berarti setengah. Oke? Sin 2x diintegral, oh min cos min, karena ada 2 berarti setengah, ada setengah seperempat. Paham? Ya, kita kan santai. Oh, cos diintegral, oh ya tetap plus dong, tetap plus dia sin 2x. Tapi soalnya min ya kasih min, karena ada 2 berarti setengah, ada seperempat berarti seperlapan. Paham? Lanjut. Oh, sin diintegral, oh kalau sin diintegral ya rumusnya min dong. Min, depan ada min jadi plus, ya kan? Karena ada 2 berarti setengah, setengah kali seperlapan berarti 1/16. Loh kok gak ada min, minnya kan hilang tadi. Terus kita nulis rumusnya adalah cara nulisnya bertingkat. Anda lihat lah, bertingkat ini ya, sorry mananya miring. Nah ini 1, 2, 3, 4 kita nulis ini plus min plus min. Kita lihat jawabannya sama enggak? X pangkat 3 dikali ini berarti jawabannya setengah x pangkat 3 sin 2x. Itu tulis sepertiga. Nah, itu tulis sepertiga. Setengah x pangkat setengah x pangkat 3 sin 2x. Ya, kita tulis ini. Ya, kita tulis. Jadi x pangkat 3 dikalikan setengah berarti setengah x pangkat 3 sin 2x. Oke, terus Kipin tulis 3x kuadrat kali ini min jadi plus 3/4 plus 3/4 plus 3/4 x kuadrat cos 2x. Oke, ya Kipin geser 3/4 ya 3/4 x kuadrat cos 2x. Kelihatan ya kalau sudah posisi ini kelihatan. Terus Kipin tulis 6 kali min kali ini berarti min. Min berapa? 6/16. Kalau dikecilin bagi 2 berapa? Bagi 2 ini 3. Bagi 2 3 berarti ini bagi 2 berarti min 3/8. Langsung ya, min 3/8 cos. Sorry. Oh, tadi belum. Yang ini. Sorry. 6x, sorry. 6 dibagi 2 berarti 6 bagi 2 berarti 3, berarti 3x ya, 3x min 3x plus dengan min berarti min ya, berarti min 3/4 sorry, dibagi 2, 6/8 berarti 3/4, min 3/4 x sin 2x. Nah, paham ya? Lanjut Kipin tulis ya, lanjut ya, benar ya, plus 6 kali plus kali min ya dia min 6/8 berarti disederhanakan 3/4. Paham ya? Lanjut 6 kalikan 1/16 ya, 1/16 dibagi 2, 6/16 berarti ini
menjadi 3/8. Min, berarti nulisnya min 3/8 cos 2. Selesai. Kita coba. Sama ndak hasilnya? Kita lihat ya. 8 cos 2. Selesai. Kita coba. Sama ndak hasilnya? Kita lihat ya. Tadi di sini adalah jawabannya 1/2 x pangkat 3 sin 2x. Yang kedua, di sini 3/4 x kuadrat cos 2x. Jawaban benar. Yang berikutnya di sini adalah min 3/4 sin 2x. Di sini adalah min 3/4 x sin 2x. Di sini adalah min 3/8 cos 2x. Di sini min 3/8 cos 2x. Jadi Anda menerka sendiri. Paling gampang mana? Ya, jadi kalau ada soal seperti ini, SNPTN soalnya kayak gini, Anda ngerjakan pakai parsial, ya ketinggalan sepur. Ya, jadi mengerjakan level ini paling buantet, paling lama itu 1,5 menit. Kalau level kamu integral ini ya lincah ya, artinya integralnya ini lincah. Kalau integral ini aku tangguh. Soalnya Kipin sudah ngetes sendiri. Kemampuan Kipin ngerjakan 1,5 menit. Berarti Anda pasti lebih cerdas daripada Kipin. Ya, jadi kalau orangnya jiwa-jiwa yang lebih muda, kalau daya tangkapnya sudah tajam, dia kecepatannya lebih tinggi, pasti lebih tinggi. Ya, Kipin tulis, ya Kipin kasih berikutnya. Yang kata permisalan dalam arti tidak bisa kata pakai bertingkat. Kita bermain. Tadi kita sudah bermain kalau fx dengan gx. Fx dengan gx tidak berlaku dengan parsial. Sudah Kipin buang. Itu bisa disederhanakan dengan substitusi. Rugi kalau kamu mengerjakan dengan cara parsial begini. Yang kedua, kalau fx dengan trigonometri kita sudah kerjakan, fx dengan eksponen kita tadi sudah kerjakan. Sekarang Kipin mau ngajak, bagaimana kalau eksponen dengan trigonometri? Nah, ini lengkap jadi ya. Pembelajarannya lengkap. Jadi fx dengan fx tadi substitusi dengan parsial, percuma. Kamu belajar pakai parsial percuma. Yang kedua, kalau fx dengan eksponen tadi kita sudah kerjakan, fx dengan trigonometri kita sudah kerjakan. Sekarang bagaimana kalau trigonometri dengan eksponen? Kita bermain. Kalau aku punya integral e pangkat 2x sin 4x. Nah, Kipin suka langsung, nggak mau pakai x. Langsung pakai angka 4x supaya nalar kamu masuk. Nanti seandainya kata keluar dia ini cuma x toh, wah Anda pasti salah satu persatu. Ya, kalau tak kasih contoh kata 1x, nanti keluar 4x nalar kamu. Ngerti ya maksudnya? Jadi makanya kalau Kipin kalau ngajar, Kipin kasih jangan yang dasar basic x. Jadi para murid itu bisa membayangkan, oh berarti kalau 4 itu bisa begini, berarti kalau x berarti logiknya begini. Ya, kadangkala guru yang bikin jebakan sendiri ya harusnya guru setelah kasih jebakan dia kasih konsepnya supaya nalarnya tambah lebih bisa. Oke, lanjut Kipin tulis. Yang dimisalkan U mana? Kipin tulis. Oh, yang dimisalkan U adalah e pangkat 2x. dv-nya adalah sin 4x. Anda tanya, loh, dx-nya nggak usah dihitung, nggak usah tulis ya, Kipin tulis. Anda bilang, loh kenapa Kipin kok ini U? Oh ini dv, boleh nggak ini U ini dv? Boleh. Nah, kenapa? Oh ini tak misalkan U, ini tak misalkan dv podo ae. Podo tak turunkan nggak entek kok. Ini tak integral, yo gak iso tinggi. Ya, jadi tak wale bisa. Ini tak integral juga bisa. Ini tak integral juga bisa. Berarti artinya bolak-balik boleh. Ya, jadi kata seperti ini. Tapi kalau umpama jelas kayak gini, misalnya x kuadrat di sini sin 4x. Kalau u ini misalkan dv, ya salah. Ini harus namanya u. Ini yang namanya dv. Gitu loh ya. Supaya nalarnya ngerti. Loh kenapa? Tak ulang kembali. Kalau misalnya dv-nya itu adalah x kuadrat, berarti nanti mau nyari v nih, pangkatnya tambah tinggi. Justru kita mau menyederhanakan supaya pangkatnya tambah turun. Kamu tambah naikkan pangkat. Salah. Ya. Jadi bahasanya jangan menaikkan pangkat. Justru kita menurunkan pangkat, jangan naikkan pangkat. Loh tapi kalau memang nggak bisa diintegral, terpaksa harus naik no. Nah itu soal khusus. Oke? Ya. Tapi kalau bisa diintegral dengan pakai konsep yang satunya, ya kamu jangan pakai yang
permisalan yang naik gitu ya, logiknya gitu ya. Bahasa itu perlu Anda catat, Anda perlu note ya. Jadi semoga record ini bisa nanti Anda dengar maksud tujuannya ada di situ. Kita tulis. U-nya E pangkat 2X. Berarti DU-nya adalah E pangkat 2X. Oh, kalau ada 2 berarti di sini 2. Kalau ini integral jadi dia setengah. Kalau dia turunan jadi kali U aksen 2. Nah, ini kita belajarnya lengkap ya. Next kita bikin terus ya. Sin 4x kalau di integral V. Oh, kalau sin ini mah jadi cos min. Jadi min, tapi ada 4x min seperempat. Nah ya, rumusnya kita tulis. U kali V. Nah, kita tulis U kali V. Berarti kita tulis lagi di sini ya. Berarti E pangkat 2x sin 4x. Agak panjang, mohon maaf, agak panjang. Ya, ini khusus ya. E pangkat rumusnya adalah U kali V. Ini kali ini. Berarti min seperempat kali ini. Kita tulis min seperempat E pangkat 2x cos 4x. Min ya VDU. V-nya mana ini? Nah, kita tulis VDU. Min kali ini ya sudah, min kali ini berarti min setengah, ono min jadi plus. Plus berapa? Setengah E pangkat 2x cos 4x dx. Oh, dx mana? Dari sini harusnya. Oke, soalnya kalau diturunkan mesti ada dx. Kalau diintegral dx-nya hilang. Setuju ya? Lanjut. Loh, Ipin gini. Ya ini dimisalkan U lagi. Ini dimisalkan dv. Anda bisa mencontoh nanti pada waktu mengerjakan soal. Anda bisa mencontoh grafiknya Ipin. Ipin kalau menulis tidak amburadul di sini supaya rapi pada waktu kamu mengerjakan ulangan. Ya, jadi step-stepnya seperti ini kalau Ipin tulis. Ya, oh U-nya setengah, Ipin nulisnya begini. U-nya adalah setengah E pangkat 2x. dv-nya adalah cos 4x dx. Oke, tapi Ipin tulisnya ya. Jadi pada waktu kalau tutor kalian periksa, tahu alurnya. Wah, anak ini begini ya. Ipin tulis gini. Oh, berarti ini du. Kalau ini diturunkan, tetaplah E pangkat 2x dikali 2. Ono setengah hilang. Ya, jadi ini jadi 1 dx. Paham ya? Ipin agak ke sini. Berarti E pangkat 2x dx. Paham? Lanjut Ipin tulis. dv supaya jadi V kalau diintegral cos. Oh, kalau cos itu kan jadi sin. Ya, cos itu sin. Plus ya sin 4x. Karena ada 4x berarti ini seperempat. Paham ya? Lanjut Ipin tulis. Rumusnya U kali V. Ini kali ini min V dv. Ipin tulis. Ulang kembali. E pangkat 2x sin 4x dx min seperempat pancet E pangkat 2x cos 4x ditambah U kali V. Ini kali ini. Oh, ini kalau plus aman ya. U kali V. Ini kali ini. Setengah kali ini. Berarti 1/8. E pangkat 2x sin 4x min integral VDU. VDU. Oh, berarti 1/4 E pangkat 2x sin 4x plus dx. Anda lihat. Loh, Ipin kok ngene maneh? Tak misalnya lagi enggak. Memang soal E dengan trigonometri Anda harus melakukan parsial 2 kali. Tetapi setelah Anda melakukan parsial 2 kali, setelah parsial final 2 kali, ini pasti sama. Ini dipindah ke sini. E pangkat 2x sin 4x. E pangkat 2x sin 4x. Ini min seperempat. Min seperempat kalau tak pindah ke kanan. Ya, min seperempat ini kalau tak pindah ke kanan berarti menjadi 1 ditambah seperempat. Berarti ini Ipin bisa nulis menjadi 3/4 integral E pangkat 2x sin 4x dx. Dan ya, min seperempat integral ini ya, Ipin pindah ke sini. Berarti min seperempat ditambah ini kan sama, dalamnya sama. Berarti jadi 3/4. Oh, kok 3/4? 1 ditambah seperempat kok 3/4? 5/4 Ipin. Oke ya.
Ya, 1 ini min 1/4 pindah ke sana ya plus 1/4. 1 plus 1/4 ya 5/4 ya. Oke, lanjut. Di sini sama dengan min 1/4 E pangkat 2X cos 4X ditambah X ditambah ya. Di sini tetap 1/8 E pangkat 2X sin 4X. Terus Kipin. Terus gimana Kipin? Kita minta ini kok. Lah mau nyari ini, Kipin tulisnya di sini sama dengan rapi. Mau mencari ini, berarti ini 5/4 dinaikkan ke atas jadi 4/5. Yuk boleh tulis 4/5. Kipin tulis ini 4/5 buka kurung min 1/4 E pangkat 2X cos 4E ditambah 1/8 E pangkat 2X sin 4X. Selesai. Ya, jadi kata 5/4 ini bisa naik ke atas ini menjadi 4/5. Ininya ditulis. Ada ekspansi ini kali ini mau disederhanakan boleh 4/5 kali ini, berarti nanti ini dibuka kurung berarti menjadi min sama dengan ya min 1/5 E pangkat 2X cos 4X ya. 4 ini berarti menjadi setengah, berarti menjadi plus 1/10 E pangkat 2X sin 4X plus. Selesai ya. Jadi inilah namanya integral parsial dengan trigonometri dengan eksponen. Permisi ini minum dulu ya. Sekarang Anda bilang, Kipin, ini bisa enggak dikerjakan dengan cara bertingkat? Anda pikir sendiri. Kira-kira bisa enggak dengan bertingkat? Kipin kan sudah bilang, gak mungkin ini bertingkat. Gak mungkin. Karena ini dimisalkan, oh bisa habis tak? Gak bisa. Atau ini yang dimisalkan, oh bisa habis tak? Gak bisa. Berarti ini bukan bertingkat. Selesai. Persoalannya selesai. Ya, jadi Anda harus punya kesimpulan sendiri kapan bertingkat, kapan parsial, itu Anda harus punya kesimpulan sendiri. Nah, sekarang kita ngasih. Bagaimana kalau permisalan kata U yang tadi kita kata len dikasih ya? Supaya sebentar lagi kita masuk ke trigonometri substitusi kalau nuntut ya. Kalau enggak nuntut nanti di lab berikutnya ya. Karena lab gini nih energinya cukup lumayan besar ya. Energinya cukup lumayan besar. Ya. Kalau misalnya Kipin punya gini, integral, ya, Kipin kasih, aku punya integral x kuadrat, 2x kuadrat lah, len x, ya. Kipin, ini substitusi kak, nggak mungkin substitusi lah. Kipin kan sudah bilang, substitusi itu hanya fx dengan fx. Ya, loh ini loh, bukan ini eksponen, sudah lewat ya. Terus Anda bilang, terus sekarang berarti ini parsial, yes pasti parsial. Saya dimisalkan U mana? Gitu ngomong. Yang dimisalkan U itu adalah bisa U-nya bisa sederhana dan BV-nya juga bisa sederhana. Jangan menciptakan pangkat ini. Kecuali kalau memang dia tidak bisa diintegral. Kita tulis. Aku U-nya 2x kuadrat. Ya kan? DU-nya sama dengan 4x dx. DV-nya sama dengan len x. Kipin tulis, mau nyari V-nya? Wala ora iso. Tak kasih gini, data hapus. Supaya pada waktu kamu belajar, kamu ngerti. Jangan gini kamu hapus, tuh nanti belajar lagi, lali. Nanti kamu mikir, oh iya kita tanya. Yes, ya. Kenapa? Kalau Kipin selalu begitu. Kalau dulu Kipin jadi siswa, Kipin juga seperti itu. Ya, Kipin tulis. Biar coret-coretannya banyak. Jadi pada waktu kita ngajari orang, kita ngerti. Lanjut. Sekarang, nggak bisa aku kalau ini. Kalau ini dimisalkan, memang paling sederhana, pangkatnya tambah rendah. Tapi ini nggak bisa diintegral. Berarti terpaksa V ini sama dengan U-nya terpaksa sama dengan len x. Ya, BV-nya sama dengan 2x kuadrat. Ya, BV-nya 2x kuadrat dx. Oke, kita tulis.
U-nya diturunkan bisa. Kalau diturunkan turunan pada len, Anda kan sudah belajar mengenai diferensial. Ya, sudah belajar diferensial pasti ngerti. Diferensial daripada len itu adalah seperti x. Oke, lanjut ya. Lanjut. dv diintegral x kuadrat berarti menjadi pangkat 3. Berarti ini jadi 2/3. Loh, Kipin tadi pernah ngomong jangan sampai pangkatnya naik. Yes, aku ngomong. Tapi kalau pangkatnya naik, gak boleh sampai pangkatnya naik. Tapi kalau dia bisa atau tidak? Nah di sini kan gak bisa. Ya terpaksa. Nah itu loh logiknya. Ya, aku terpaksa melakukan ini karena aku gak bisa develop, gak bisa. Terus gimana? Ya sudah kita tulis U kali V ini kali ini, min ini kali ini. Kita tulis integral. Tulis lagi 2x kuadrat ln x dx. Ya, sama dengan U kali V ini kali ini. Oh berarti 2/3 x pangkat 3 ln x min integral V du 2/3 x pangkat 3 kali 1/x berarti jadi 2/3 x kuadrat. Lihat dong, 2/3 1/x kali x pangkat 3 kan jadi x kuadrat. Setelah itu Kipin tulis 2/3 x pangkat 3 ln berapa ini? Sorry, x kuadrat berarti menjadi x pangkat 3. Kalau ini pangkat 3 berarti dia 1/3, ada 2/3 berarti jadi 2/9 plus. Nah, ini Anda harus wajib mengerti ya. Ini konsep. Konsep seperti ini, oke? Nah, jadi kurang lebih kalau Kipin bilang kata parsial, harusnya Anda mengerti ya. Mau jadi bentuk seperti apapun. Oke, Kipin kasih satu lagi Bu. Kalau Anda Kipin kasih ini tidak tahu ya. Jadi kalau memang tidak bisa dimisalkan, Anda bisa dibalik. Itu ceritanya dibalik. Kalau saya kan ada dibalik. Sekarang Kipin ngomong gini. Anda tahu enggak kalau namanya integral arcus sinus X? Yang dimisalkan yang mana Kipin? Nah ini yang masalah. Terus Anda tanya, oh ini integral parsial atau integral parsial atau integral substitusi? Yang jelas Kipin aku ngomong integral parsial itu adalah ilmu yang paling atas, paling tinggi sudah. Dia kayak gini ini aku ngomong ini parsial lah. Loh kok tahu Kipin parsial? Terus kalau ini parsial yang dimisalkan yang mana dimisalkan V mana? Nggak tahu. Nah Kipin tulis. Ya ini wajib. Anda harus tahu kayak gini konsep seperti ini. Nah, kalau seperti arcus sin X, berarti Anda kalau misalnya Kipin ngomong, oh ini tak misalkan, yang dimisalkan U itu adalah arcus sin X. Nah, ya. Yang dimisalkan dV itu adalah dx. Terus Anda bilang, oh bisa loh Kipin, kok bisa dV itu dx, kok enggak mau ini dV? Tanya. Kalau dv-nya arcus sin, basic daripada integral Kipin sudah kasih, basic aljabar san sin cos tan. Tidak ada namanya integral arcus sin itu, tidak ada. Jadi Anda harus ikuti dulu alurnya. Tidak ada namanya basic daripada integral. Kipin sudah ngomong kalau aljabar itu adalah x pangkat n berkembang menjadi depan ada koefisien, terus berkembang dia menjadi konstanta plus c dx. Ini basic. Setelah ini berkembang menjadi integral sin, integral cos, integral secant kuadrat, integral cos secant kuadrat. Loh, Kipin kok gak ada tangan? Gak ada. Basic daripada integral itu ada 1, 2, 3, 4. Dari 4 ini berkembang menjadi tangan, menjadi kotangan, menjadi secant tangan, kotangan. Nah ini. Jadi yang Anda harus pelajari ini. Kalau di luar konteksnya ini, berarti Anda tahu, wes gak mungkin ini integral. Itu yang Anda kejar. Tapi kadangkala kita pusing sendiri. Jadi murid harus dikasih konsepnya supaya murid nalar, oh ya berarti ini aku gak mungkin toh namanya dv. Secara logik gak mungkin dv. Ini pasti namanya U. Karena namanya U, berarti aku bisa diturunkan. Ya, Kipin tulis.
Aku nggak tahu apakah ilmu diferensial kamu arkesin itu bisa atau enggak. Itu kayaknya sudah masuk diferensial daripada arkesin, arkes cos. Anda bisa tengok diferensial trigonometri itu sudah masuk. Ya, Kipin tulis DU. Ya. Diferensial daripada arkesin basic itu adalah Kipin tulis rumusnya adalah U aksen. Kipin tulis rumusnya adalah U aksen, ya. U aksen per akar 1 min U kuadrat. Ini di logiknya Kipin. Kipin ulang kembali deh. Supaya nalar kamu bisa deh, ya, supaya belajarnya sama-sama. Ya, mungkin kadangkala siswa kalau sudah belajar integral kembali ke sana itu kadang umat gini. Aku mau ngasih kamu cara basic. Aku tidak mau ngajari kamu rumus. Belajar rumus itu pusing. Ya, Kipin kode ini. Formula daripada arkesin itu apa? Kipin kasih ajarin. Kipin kasih dulu nalar kamu. Kalau aku punya, katakanlah aku punya gini. Kalau aku punya sin 30, Anda pasti jawabnya setengah. Terus kalau Anda tulis sin X sama dengan setengah, Anda pasti nulis sama dengan X sama dengan 30. Atau Anda tulis X sama dengan arkes sinus setengah. Betul ya? Anda tak tahu sin 30 setengah. Sin X sama dengan setengah, berarti X-nya 30. Kadang-kala orang nggak tahu X itu 30. Ditulis X sama dengan arkes sinus setengah. Nah, ini dari ini ke sini. Ya, kalau Anda tahu ini, berarti hebat. Ya, logik ya. Nah, itu berarti gini. Kalau aku punya U sama dengan arkes sin. Kalau aku punya U sama dengan arkes sin, aku nulis. Ini basicnya trigonometri bukan. Trigonometri itu bukan basic arkes. Ngilang no arkes gimana ya, tak kasih sin. Nah, ini yang mau tak kecer supaya kamu nalar masuk, bukan asal ngapal. Sama dengan ono namanya arkes. Caranya apa yang hilang no arkes? Dikasih ini kasih sin, ini hilang arkes sin, ini hilang di sini jadi sin. Setelah itu sin U kalau di integral berapa? Cos U. Sorry, di diferensial jadi cos U. Cos U DU. Ya kan? X diturunkan apa? Jadi 1 dx. Lah, ini yang mau tak tulis. Terus aku nulisnya gimana? Gampang, aku nulis gini. Berarti DU per DE sama dengan Kipin tulis 1 per cos. Nah, lah U-nya mana? Loh, kita bikin translate di sini. Ya. Sin, kita pakai bahasa translate, ya, kata translate. Sin itu rumusnya depan per miring. Depan per miringnya tak ono Kipin ini per 1. Ya, berarti sampainya adalah ini kuadrat kurang ini, berarti 1 kuadrat dikurangi X kuadrat di akar square root 1 min X kuadrat. Berarti Kipin jadi D cos U itu rumusnya samping per miring. Berarti jawabannya adalah akar 1 min X kuadrat. Jadi kesimpulan Kipin mengatakan untuk mencari turunan daripada arkesin itu gampang. Kamu nggak ngerti, kamu bisa nurunkan. Tapi kalau kamu nurunkan lagi, berarti habis waktu. Setuju ya? Nah, tapi setidaknya kamu ngerti. Ya, jangan dihafal ya. Kalau sampai di level university, kamu harus pandai bisa menurunkan. Apalagi kalau kamu sekolah di luar, tak bisa main kamu nyiplok ini nggak bisa. Kamu harus pandai menurunkan. Supaya karena konsep-konsep di situ itu konsepnya bukan hafalan ya. Kita bikin gini. U sama dengan arkesin U. Arkesin U. Berarti mau nyari DU-nya adalah turunnya arkesin itu adalah X diturunkan 1 ya per akar 1 min. Ini dikuadratkan. Selesai. Nanti Anda tengok lah, Kipin sudah kasih arkesin X bagaimana, arkes cos bagaimana, arkes sekan, kotangan, kosek lengkap Kipin kasih ya. Anda tinggal tengok saja. dV-nya sama dengan dx, berarti mau nyari V-nya sama dengan dx. Di sini ada dx ya. Sorry, kalau diturunkan ada dx. Terus Kipin tulis di sini. Rumusnya adalah U kali V. Ini lah. Min V du ini kali ini lah. Oke, min V du. Berarti itu Kipin tulis di sini adalah ya integral U kali V ini kali ini. Berarti X arkes sinus X min V du ini kali ini. Ya.
Min V DU berarti min X kali ini berarti X bar akar 1 min X kuadrat. Anda lihat. Terus masih ada integral Kipin, gampang. Ini integral apa? Anda tahu. Parsial, bukan. Ini adalah fx. Kalau fx pasti itu substitusi. Lewat. Kamu harus tajam. Ini kalau fx pasti substitusi. Sudah kita kerjakan. Terus gimana Kipin kerjakan? Nah, Kipin tulis. Ya, Kipin tulis di sini. Kipin tulis di sini. Kalau kerjakan kalau kayak gini, Kipin tipe soalnya Kipin tulis di sini. Supaya rapi, Kipin tulis. Oh, U-nya, yuk gak tulis U juga gak apa-apa. Kipin tulis gini. Sama dengan Kipin tidak pernah nulis kalau substitusi ditulis U permisalan. Kecuali terpaksa. Kipin bahasanya seperti itu. Kipin tulis X arkes sinus X min sing tak misalkan U itu di dalam akar. Ya, tutup kurung itu Anda harus dengarkan dulu di kode ya, tapi Kipin belum kirim ya. Anda lihat secepatnya Kipin. Ini tak tulis ini tak misalkan U, Kipin naikkan atas jadi U pangkat min setengah supaya Kipin nggak nulis lagi ya. Jadi tak misalkan X per U pangkat setengah, tak naik atas U pangkat min setengah. Kalau ini dimisalkan U berarti DX ini diganti DU per turunannya ini min. Betul ya? Bahasanya Kipin itu segitu. Anda bisa menengok berarti berulang-ulang seperti itu. Kalau ini tak misalkan U berarti DX ganti DU per turunannya ini min. Terus Kipin tulis OX-nya harus hilang. Harus hilang. Kalau tidak hilang berarti dia tidak bisa dengan cara substitusi. Itu adalah teorema Hamilton. Apa itu? Mungkin trigonometri substitusi. Ya, tapi kalau tipe-tipe gini kelihatan, Anda apa pastinya. Terus Kipin lanjut. X arkes sinus X. Oke. Min. Kipin tulis saja plus integral. Kipin tulis saja. Min plus ya. Berarti di sini ada setengah U pangkat min setengah. Nah, sudah cantik ya. Kalau sudah cantik berarti Kipin tulis X arkes sinus X. Oh sudah U pangkat min setengah. Kalau di integral tambahkan 1. Kalau tambah 1 min setengah tambah 1 berapa? Min setengah tambah 1 berarti setengah, berarti ini jadi U pangkat setengah. Kalau ini U pangkat setengah berarti sini 2/1. 2/1 dikali setengah berarti tetap 1. Oke, maka plus C Kipin tulis adalah X arkes sinus X ya. X arkes sinus X ya. X arkes sinus X U-nya itu berapa? U-nya adalah ini. Jadi Kipin tulis adalah 1 min X kuadrat. Gampang ya. Jadi konsep bermainnya ini tidak terlalu ribet ya. Jadi konsep bermainnya seperti ini. Oke? Jadi Anda harus paham beberapa konsep ya. Jadi kapan perlu dimisalkan, kapan tidak, itu Anda harus paham ya. Nah, jadi inilah namanya integral parsial. Bagaimana kalau integral substitusi trigonometri? Kayaknya nggak nuntut, ini hampir jam 5 ya. Karena Kipin ada kerjaan yang lain, jadi mungkin sampai di integral parsial dulu. Ya mungkin Kipin kasih satu lagi, Kipin kasih satu lagi. Ini sudah hampir jam 5, jadi Kipin kayaknya nggak nuntut ya kalau mau sampai ke trigonometri substitusi. Harusnya sepaket trigonometri substitusi ya. Jadi arkesin, jadi Anda harus tahu kapan memakai parsial atau tidak. Kipin seandai kata Anda bilang seandai kata gitu, kalau di sini ada X. Nah ini Anda tanya seandai kata gitu, kalau ini ada X depan, itu aku pakai sing dimisalkan U yang mana? Oh, boleh Anda bermain seperti itu. Kipin kasih seandai kata, ini kan kita bilang seandai kata gitu. Kalau di sini soalnya di sini ada X arkes sinus X dx. Yang dimisalkan U yang mana? Ya jelas yang dimisalkan U tetap arkes sin X. Kenapa? Ya gak iso. Kalau dv-nya arkes sin X, tadi kan aku sudah bilang tidak bisa. Nah, terus cara pengerjaannya gimana? Nanti ini pangkatnya tambah tinggi, kita lihat ya. Kayaknya tambah tinggi. Apakah ini versinya nanti ke arah trigonometri substitusi, kita nggak tahu. Kita coba ya.
Kita bermain-main. Kita tutup di sini live. Kita tutup sampai di sini. Kita tulis U sama dengan arcus sinus X. Berarti D-nya Kipin tinggal ngerpek ya di atas sama dengan BX per akar 1 min X kuadrat. GV-nya adalah X dx. X dx. Berarti mencari V-nya ini diintegral. Berarti jadi X kuadrat X dx. Berarti mencari V-nya ini diintegral. Berarti jadi X kuadrat, di sini ada setengah. Oke? Itu langsung U kali V. Kita tulis ya. Kayaknya kita lihat, kita nulis di sini sama dengan U kali V, ini kali ini. Oh, berarti setengah X kuadrat arcus sinus E min integral V DU. Ini Kipin kasih panah supaya cantik. Artinya alurnya ini ke sini dikali ini min PDU, berarti setengah kali ini berarti setengah X kuadrat per gini ya. Oh jelek ini. Nah gini boleh ya, setengah akar gini, duanya ini tak taruh jajar sini. Berarti 2 akar 1 min X kuadrat dx supaya cantik. Oke ya, supaya cantik ya. Nah setelah itu Kipin tulis, Kipin geser. Nah setelah ini, oh Kipin gimana? Oh dimisalkan pula. Misalkan U, pecahlah dimisalkan U. Kipin tulis misalkan U. Nah kita lihat bermain U. Kayaknya apakah ini supaya kamu ngerti ya, Kipin nulis. Kalau Kipin aku nulis U berarti aku nulis gini ya, sama dengan Kipin tulis ya, setengah X kuadrat arcus sinus E min ya, Kipin tulis X kuadrat di sini per 2. Kalau ini dimisalkan U pangkat setengah naik ke atas, Kipin tulis U pangkat min setengah. Betul ya, sama seperti atas pangkat min setengah. Kalau ini dimisalkan U berarti dx diganti du per turunannya ini berapa? Adalah min 2x. Oh x-nya tak coret. Nah oke, setelah x-nya tak coret, Kipin tulis, lebih sederhanakan lagi. Ntar dulu belum ketemu. Setengah X kuadrat arcus sinus X min jadi plus integral 22 berarti jadi 1/4 X U pangkat min setengah D. Ini loh yang Kipin ngomong. Loh masih ada X. Kalau dimisalkan U, dia sudah integralnya semua U. Kalau dimisalkan U, kalau masih ada mengandung X, baru Kipin tulis di luar. Ada 2 kemungkinan. Kipin tulis di luar. Apa sih maksudnya tulis? Tak tulis. X ini diganti dalam. Sekarang jadi permasalahan. Bisakah diganti dalam? Kita lihat. Ya ini yang maksudnya bahasa-bahasa seperti ini yang kamu harus tahu, harus paham. Ya, kalau Kipin rasanya ini dikerjakan dengan trigonometri substitusi. Karena apa? Nah kita lihat. Aku mau menunjukkan kamu apa benar atau tidak. Kata U ini tadi tak tulis. U-nya tadi katanya 1 min X kuadrat. Betul ya? U-nya sama dengan 1 min U kuadrat. Kalau U-nya sama dengan 1 min X kuadrat, kalau U sama dengan 1 min X kuadrat, berarti X kuadratnya pindah ke sana, berarti 1 min U. Berarti mencari X-nya adalah akar square root 1 min. Kipin tulis. Kipin ubah, Kipin taruh sini ya. Ini biar jawabannya ini Kipin tulis. Kipin tulis di sini integral 1/4. X-nya ini Kipin ganti ini 1 min U pangkat setengah. X U-nya tetap U pangkat min setengah D. Nah, Kipin tulis ya. Sekarang tanya, kalau soal kayak gini, cara pengerjaannya piye? Ya sama, sudah. Oh ini sudah bagus Kipin dalam buku semua. Sekarang aku tanya, apakah ini bisa diekspan? Nah ini yang Kipin. Oh ini bisa disederhanakan. Oh bisa loh, kalau you mau sederhanakan bisa. Ini disederhanakan begini. Kipin tulis ya. Kipin tulis. Akar ini kan artinya 1 min U. 4-nya di bawah. Kata ini pada B ini. Nah, Kipin tulis gini. Boleh ya? Boleh. Oh ini mau tak sama kan? Boleh. Sama. Dan ditulis pun kamu nulis gini juga sama. Sekarang aku tanya. Terus ini mau ngerjain gimana?
bisa di-expand gini. Atau ini dimisalkan lagi. Oh, ini pakai ini pakai ini. Kayak gini lah. Namanya kata coming soon. Yang kita ngomong kata coming soon itu adalah integral substitusi trigonometri. Itu adalah ilmu yang paling puncak. Sebenarnya yang puncak itu sebenarnya parsial sama trigonometri substitusi itu puncak. Itu harus kerjasama. Kalau dia nggak kerjasama nggak bisa. Nah, jadi permisalan nanti di sini kata ada Kipin sudah pernah kasih sebenarnya di integral aljabar di seri-seri terakhir, tapi Kipin nggak bahas tuntas, maunya bahas di sini. Tapi Kipin nanti bikin live tersendiri. Itu basicnya kalau 1 min x kuadrat. Ini x ini yang dimisalkan adalah sin t. Tapi kalau aku punya 1 plus x kuadrat, ini yang dimisalkan x itu adalah tangan. Kalau aku punya di sini adalah x kuadrat min 1, ini dimisalkan adalah secant. Ini nanti sama Kipin coming soon. Oke, ya. Ini yang Kipin kalau mengajar di murid Kipin dari satu sesi itu tidak akan mungkin selesai. Setelah selesai semua teoritis, baru kita bikin soal, kita jawab soal. Kira-kira soal ini dikerjakan dengan apa? Dengan logik kamu. Oke, ya. Sementara sampai di sini dulu, ya. Semoga pelatihan daripada integral parsial bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan, dan terima kasih yang sudah stay dan mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu karena harus konsen di papan tulis ya. Jadi Kipin tidak pernah lihat ini, jadi mohon maaf kalau ada kata yang salah, dan ditunggu aja di lab berikutnya, di lab mengenai integral mungkin mau nyambung supaya bisa jadi e-booknya satu seri semua yang masih di integral substitusi trigonometri ya. Semoga bisa nanti tujuan utama live ini cukup satu aja supaya recordnya terekam dan bisa dibagi-bagikan jadi bagi para peserta kalau mungkin punya adik mau belajar di sekolah mungkin integralnya mungkin nggak ngerti Pak pas itu saya sakit atau gimana ya, mungkin bisa ditengok di Kipin, mungkin bisa membantu dalam cara belajar. Oke, ya. Jadi untuk membedakan integral parsial, integral substitusi, coba nanti Anda tengok dari awal. Jadi nanti dari serian awal nanti bisa kelihatan. Ya nanti mungkin Anda tadi Rafael, Anda mungkin masuknya telat, Anda nanti bisa dengarkan di menit-menit pertama ya. Jadi di menit-menit pertama nanti pasti saya kirim. Kalau mau full seriesnya tanpa putus-putus, biasanya saya di aplikasi YouTube. Tapi setelah saya kirim ke top seri 1, 2, 3, 4, 5 per 10 menit ya. Jadi semoga secepat mungkin saya kirim. Saya harus menyelesaikan downloadan dari yang limit trigonometri. Oke ya, nanti Anda dengarkan dulu Rafael. Di menit-menit pertama itu sudah saya jelaskan bagaimana kapan pakai substitusi, kapan tidak. Nanti baru Anda gatok gitu ya. Nanti ke level university baru Anda bisa. Oke, thank you. Kipin mau pamit dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah, dan kalau ada yang ada pertanyaan boleh DM Kipin akan bantu siap membantu Anda. Oke, terima kasih. Bye bye all. Terima kasih.